Oke. Saya dari kelompok 4, perwakilan akan mempresentasikan tugas untuk minggu sesi 3. Eee, Topik yang akan saya bahas di sini adalah tentang for each, for, while, dan include. Oke. Pertama dari for dulu. For di PHP itu format standarnya sama kayak di bahasa lain juga, di mana kita punya variabel untuk indeks yang akan digunakan untuk counting sampai target yang ditentukan. Jadi kalau melalui contoh di sini ada X di set ke 0 dan X selama sama dengan kurang dari sama dengan 10 akan ditambahin terus. Jadi bisa dilihat itu hasilnya menjadi 0 sampai 10. Lalu ada while, ini juga mirip seperti di bahasa lain, di mana kita bisa menggunakan kondisi untuk melakukan looping. Lalu kalau yang di contoh yang saya dapat di sini kan kita menggunakan variabel kayak di for loop juga pakai accounting. Cuman kalau kita mau ganti jadi boolean menggunakan kondisi misalnya boolean eh, saya ada variabel X, kita kasih value-nya true, terus kita jalankan variabel X sampai dengan value-nya di set jadi false. Lalu ada for each. For each di sini menglooping array dan itu menetapkannya sebagai suatu variabel berbeda gitu yang mirip seperti di JavaScript. Kalau kita menggunakan for each ya juga, kita harus mendefinisikan dia sebagai nama lain juga. Kalau di sini contohnya for each colors itu as variable X. Colorsnya dibikin kopiannya menjadi X, lalu X-nya yang di printing. Kalau di contoh lainnya, kita juga bisa menggunakan ekspresi mirip seperti dictionary kalau di Python untuk em, melakukan printing terhadap ekspresi tersebut. Kalau di sini kan ada objek namanya Peter dan juga umurnya. Jadi kalau kita menggunakan ekspresi X ke Y seperti yang di array-nya itu, kita bisa print variabel X dan Y bersebelahan seperti ini. Lalu for each itu sendiri bisa menggunakan by reference juga, mirip seperti pointer DC. Jadi kalau di kiri itu kan seperti yang saya bilang tadi, dia itu bikin kopian baru ke variabel namanya X untuk di looping dan dia printingnya di sana. Jadi kalau kita menggunakan tanda dan di ampersand di depan variabel X-nya itu kita passing reference-nya ke variabel X. Jadi kita bisa memodifikasi langsung ke array tadi dan array-nya ya karena pakai by reference value yang diubah juga tetap disimpan. Bisa dilihat di hasil sini kalau di string 4 yang kiri yang menggunakan non reference itu dia value-nya tidak diubah walaupun di loopingnya udah diubah ke pink. Kalau di kanan yang sudah diubah ke pink karena by reference dia tersimpan. Lalu include. Include ini mm, mirip seperti importing juga. Dia akan mereferensikan dari file lain agar bisa mengambil kontennya atau variabel yang disimpan di file tersebut untuk dipakai di PHP lain. Kalau contoh yang di sini, dia include footer.php dan di footer PHP itu sendiri hanya ada file echo dengan uh, tag paragraf yang menuliskan footer here. Seperti yang dilihat, kita memasukkan footer secara manual. Lalu ada contoh lain di mana kita bisa menyimpan nama variabel tertentu, misalnya variabel X di dalam file footer di sini, misalnya X sama dengan 10. Kalau kita masukin ke dalam PHP lain ya, kita bisa manggil variabel X secara langsung dan kita bisa akses value-nya juga. Oke, lalu ada include juga versus require. Eee, di sini kalau include itu perbedaannya, bisa menjalankan perintah yang setelah walaupun filenya tidak ketemu, kalau di sini PHP itu kalau tidak ditemukan filenya akan menyatakan error. Dan oleh karena itu,
kalau menggunakan require dan dia ketemu error tersebut, dia langsung stop dan berhenti menjalankan eksekusinya. Kalau untuk di include, dia tetap jalankan walaupun nanti hasilnya agak lain karena tidak ada nilai yang bisa dipakai. Oke, segitu saja presentasinya. Terima kasih.